Ternyata dokumen lingkungan sangat penting sekali untuk persyaratan di dalam mengajukan perizinan tanda daftar usaha pariwisata usaha Mom and Baby Spa. Dan karena usaha Mom and Baby Spa ini termasuk dalam usaha mikro kecil, maka cukup menyediakan formulir SPPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Erna Nur Rahim. Pada video kali ini saya akan membahas tentang izin lingkungan sebagai salah satu persyaratan izin usaha Mom and Baby Spa. Setiap usaha atau kegiatan yang akan diselenggarakan pasti berpengaruh pada lingkungan hidup di sekitarnya. Maka dari itu diperlukan kajian, perencanaan, dan pemantauan sebelumnya tentang dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup. Harapannya dampak positif dikelola agar semakin besar dan dampak negatif dikelola agar dapat dihindari. Atau di perusahaan mendapatkan izin usaha dari pemerintah, maka perusahaan tersebut harus mempunyai dulu yang namanya izin lingkungan. Artinya, kalau tidak ada izin lingkungan, maka secara otomatis izin usahanya tidak bisa keluar juga. Izin lingkungan memiliki beberapa syarat disesuaikan dengan jenis usaha atau kegiatan perusahaan yang akan didirikan. Apakah memiliki dampak penting terhadap lingkungan atau tidak, yang nantinya akan menentukan persyaratan dokumen apa yang harus dibuat. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. AMDAL dibuat sebelum suatu usaha didirikan karena dibutuhkan kajian atau pengamatan sebelumnya apakah usaha yang akan didirikan ini memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan hidup. Setelah hasil kajian didapatkan, apakah ada dampak positif atau negatif terhadap lingkungan, maka akan dapat diambil suatu keputusan. Apakah usaha yang akan berdiri ini akan disepakati semua atau tidak? Apakah lahannya sesuai dengan tata ruang atau tidak? Apakah harus bergeser? Apakah kapasitas produknya akan diizinkan semuanya atau tidak? Semuanya ini merujuk dari kajian yang telah diamati dan direncanakan sebelumnya, yaitu UKL dan UPL. UKL dan UPL adalah dokumen yang berisi pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Jadi, UKL atau UPL tidak perlu kajian dan diberi nama formulir UKL UPL. Kenapa diberi nama formulir? Karena sudah ada kolom-kolomnya, berisi pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak termasuk AMDAL atau tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dampak yang bisa langsung diidentifikasi sehingga bisa dijabarkan bagaimana pengelolaan dan pemantauan dari dampak yang terjadi, atau dibuat suatu pedoman pengelolaan dan pemantauannya. Penyusunan UKL dan UPL dilakukan oleh pemrakarsa atau pelaku usaha, tidak harus dilakukan oleh penyusun yang mempunyai sertifikat atau kompetensi. Namun, jika ingin mendapatkan pendampingan dari suatu atau seseorang yang memiliki keahlian khusus diperkenankan. Selanjutnya yaitu SPK PPLH atau sering disebut dengan SPPL. Adalah usaha dan kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1. Wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPK PPLH. Penetapan jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan kriteria. Yang pertama yaitu tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1. Kedua, kegiatan usaha mikro dan kecil, dan ini bersumber pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 35. Nah, untuk kriteria dari kegiatan usaha mikro dan kecil bagaimana? Maka kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada pasal 6 ayat 1, kriteria usaha mikro adalah A. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Kedua, kriteria usaha kecil adalah A.
memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Kemudian untuk kriteria usaha menengah ini tidak menggunakan SPPR tapi harus dilengkapi dengan UKL dan UPL untuk dokumen lingkungannya. Nah, selanjutnya siapa saja yang terkena SPPR atau SPK-PPLH? Jadi misalnya contoh bengkel motor yang memiliki kios kecil, dan ini bisa dibantu oleh sektor pembinanya, misalnya dinas perindustrian. Kemudian untuk kegiatan pariwisata yang kecil, jadi usaha Mom and Baby Spa kita, jika lingkupnya masih usaha mikro, maka kita bisa dilengkapi untuk dokumen lingkungannya menggunakan SPPR atau SPK-PPLH. Dan untuk pengurusannya atau pembuatannya, jika kita masih bingung, kita bisa dibantu oleh dinas pariwisata. Dan ini ada peraturan pemerintahannya, ada undang-undangnya, ada permennya, bahwa SPPL ini berlaku umum untuk semuanya tanpa terkecuali. Kita akan mencoba memberikan contoh tentang pedoman pengelolaan pemantauan lingkungan hidup dari suatu restoran. Nah, pada restoran pastinya akan menghasilkan buangan atau sampah. Ada sampah dan juga limbah. Nah, bagaimana dengan pengelolaan sampahnya? Untuk yang konsep lama mungkin ditimbun di tempat pembuangan sampah sementara, selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir. Alangkah baiknya jika untuk sampah ini sudah mulai dipilah dari restoran, yaitu disiapkan beberapa tempat sampah. Sampah yang pertama yaitu berisi daur ulang, dan ini bisa dimanfaatkan untuk membuat kompos. Sampah kedua yaitu logam kaca. Sampah ketiga yaitu plastik atau kertas. Untuk sampah plastik atau kertas ini bisa didaur ulang menjadi kertas berkualitas rendah. Jadi, dari sampah yang sudah kita kumpulkan atau kita pilah-pilah ini jangan akhirnya nanti dibuang di tempat pembuangan akhir. Alangkah baiknya kita bisa bekerja sama dengan suatu lembaga atau perusahaan kecil mungkin ya, yang bisa mengelola atau mendaur ulang kembali sampah-sampah ini. Selanjutnya yaitu air limbah. Nah, bagaimana untuk pengelolaan air limbahnya? Untuk air limbah, untuk konsep lama biasanya dibuang di septic tank. Namun, ada ide yang lebih bagus lagi, yaitu untuk limbah cair ini, kita buatkan sumur, kemudian dipasang pompa, dan bisa digunakan untuk menyirami tanaman atau mengairi lahan persawahan yang ada di sekitar dari restoran. Nah, demikian tadi adalah beberapa catatan ataupun rangkuman yang saya dapatkan dari suatu webinar yang telah diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup atau PSLH Universitas Gadjah Mada. Nanti pada deskripsi akan saya cantumkan linknya. Dan pada prinsipnya dokumen lingkungan ini sangat penting sekali untuk salah satu persyaratan mendirikan suatu usaha Mom and Baby Spa. Khususnya nantinya kita akan mengurus berkasnya di Dinas Pariwisata. Nah, bagaimana dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang sering kita sebut dengan OSS. Nah, di sini dijelaskan pada peraturan perundangan nomor 24 tahun 2018 pasal 71 bahwa pada saat peraturan perundangan ini mulai berlaku ketentuan dalam PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang mengatur mengenai penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL, penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL, serta permohonan dan penerbitan izin lingkungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Dari sini saya sedikit paham ya teman-teman ya, karena saya bukan ahli lingkungan. Pada prinsipnya dokumen lingkungan ini sangat penting sekali untuk mencegah adanya dampak negatif dan positif dari suatu usaha yang akan kita dirikan. Namun alhamdulillahnya di sini karena usaha saya insya Allah rencananya adalah Mom and Baby Spa, maka ini termasuk usaha mikro, jadi cukup menggunakan SPPL atau SPK PPLH. Nah, demikian tadi sedikit pemaparan saya tentang dokumen lingkungan.
Dan jika ada kekurangan pada video saya, silahkan teman-teman yang mungkin ahli di bidang lingkungan untuk memberikan komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.